Halo semuanya, Halo. Halo. selamat bergabung di podcast kami. Kami dari CPNS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, sebelum lanjut ke inti obrolan hari ini, kayaknya lebih seru kalau kita perkenalan diri dulu. Halo semuanya, saya Diana dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yuk lanjut perkenalannya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Mulis Abdul Salam. Saya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Halo semuanya, saya Anggun, saya dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Nah, karena perkenalannya udah selesai, kita mau ngasih info nih ke kalian yang udah jadi PNS, atau masih jadi CPNS, atau juga ingin bergabung bersama kami menjadi PNS, kalau kita punya nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang biasa kita singkat dengan ANEKA. Langsung aja yuk kita ke nilai yang pertama dan kedua, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Penjelasannya akan dibantu oleh Mas Muklis. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Diana. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang dua hal ya dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas dan juga nasionalisme. Nah, pertama kita akan bahas tentang akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu apa sih? Jadi, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Terdapat 9 indikator nilai dasar akuntabilitas, teman-teman. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah contohnya seperti memberi contoh kepada orang lain, lalu memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Terus yang kedua yaitu transparansi. Contoh dari transparansi itu adalah mendorong komunikasi dan kerjasama. Jadi meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Lalu yang ketiga adalah integritas ya teman-teman. Jadi integritas ini adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang keempat itu tanggung jawab, yang mana tadi ya kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima adalah keadilan, yang merupakan salah satu landasan utama nih teman-teman dari akuntabilitas. Dan yang keenam itu kepercayaan, di mana kita kan berada di lingkungan yang akuntabel, ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Lalu yang ketujuh ya itu keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah kinerja yang baik itu harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Lalu yang kedelapan kejelasan. Kejelasan di sini berarti mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, serta misi organisasi, kinerja yang diharapkan, serta kinerja yang diharapkan oleh organisasi juga. Dan yang terakhir ialah konsistensi, yaitu menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Nah, terus gimana sih implementasi nilai akuntabilitas pada kehidupan sehari-hari? Jadi ketika kita jadi PNS, itu kan kita dapat nih yang namanya tunjangan kinerja setiap bulannya. Nah, untuk mendapatkan tunjangan kinerja itu kita harus sebelumnya mempertanggungjawabkan dulu nih pekerjaan kita ke pihak yang memberikan tunjangan tersebut. Jadi setiap bulan itu kita membuat laporan kinerja, yang mana laporan kinerja itu adalah salah satu bentuk contoh dari akuntabilitas atau mempertanggungjawabkan hal yang sudah kita lakukan ya, yang menjadi kewajiban kita. Di situ terdapat nilai-nilai seperti transparansi, karena di dalamnya itu ada bukti absensi dan foto juga ya teman-teman. Terus di sana juga terdapat integritas, yang mana harus sesuai nih antara apa yang ditulis dan tindakan apa yang kita lakukan. Selain itu juga di situ ada poin tanggung jawab serta kepercayaan juga. Nah, selain itu mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita terapkan dari nilai-nilai yang tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke nasionalisme. Nah, mungkin nasionalisme udah tidak asing ya, beda dengan tadi nih akuntabilitas yang mungkin banyak di antara kalian juga yang baru dengar. Kalau nasionalisme pasti udah sering dengar ya. Nasionalisme itu sendiri adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nah, nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme itu adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
yaitu pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, setiap penyelenggara negara seperti kita semua nih saat ini, baik di pusat maupun daerah, itu wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, karena di situ sudah juga dijelaskan pada ini ya, Plan RI tahun 2015. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan? Contohnya nih di sila pertama, nilai ini kan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, nilai itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius. Nah, religius di sini adalah kita bisa mengamalkan nih, kayak misalkan kita kerja, kita harusnya, karena kita belajar agama, kita harusnya bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Lalu yang kedua, itu sila kedua ya, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai norma dalam hidup bersama atau atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Nah, contohnya kalau kita bekerja, tiap orang kan punya hak asasi manusia masing-masing ya, jadi kita harus menghargai hak asasi mereka dan selalu bersikap adil terhadap mereka, terutama dalam memberikan pelayanan publik ya teman-teman. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, contohnya itu adalah kayak misalkan ketika kita sedang melakukan pelayanan publik nih, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh bersikap diskriminatif, karena kita semua satu kan, negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di poin ini, di situ udah dijelaskan ya, bahwa kita tuh menjunjung tinggi yang namanya musyawarah mufakat. Jadi, pengamalan nilai-nilainya itu pada kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak mau menang sendiri, terus harus bisa menghargai pendapat orang lain, dan melakukan apa-apa dengan musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung ke implementasinya aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk poin ini adalah contohnya kayak kita bisa dari hal kecil ya, saling membantu teman kerja apabila ada kesulitan, lalu bisa saling menghargai juga. Nah, itu salah satu dari contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima. Oke, terima kasih Mbak Diana atas kesempatannya. Balik ke Mbak Diana lagi. Wah, makasih banyak Mas Muklis, penjelasannya udah sangat komprehensif, terus dekat sama kehidupan sehari-hari kita, jadi mudah dipahami dan kita lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, untuk selanjutnya kita pengen belajar nih dari Mbak Anggun terkait dengan nilai etika publik dan komitmen mutu. Silakan Mbak Anggun. Oke, terima kasih Mbak Diana atas waktunya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan coba sharing ya tentang etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama, etika publik dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih etika publik? Jadi etika publik itu sebenarnya adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, ataupun keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Nah, nilai-nilai dalam etika publik ini sebetulnya secara lengkap untuk ASN sendiri sudah tertulis di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4. Namun, kita ambil aja intisarinya, yaitu jujur, santun, hormat, transparansi, tulus, serta dapat menjaga informasi yang sifatnya rahasia. Nah, contohnya apa sih yang realnya yang bisa diaktualisasikan oleh para ASN? Yang pertama adalah tidak memanfaatkan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua adalah tidak menggunakan jabatan kedinasan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, itu dia tentang etika publik. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komitmen mutu. Nah, komitmen mutu sendiri ini penting ya dilaksanakan dan diimplementasikan oleh ASN mengingat kita sebagai pelaksana serta pelayan kebijakan publik. Jadi komitmen mutu sendiri ini merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Nilai-nilai dari komitmen mutu sendiri itu meliputi inovatif, responsif, adaptif, komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan yang berkesinambungan. Nah, komitmen mutu ini sebenarnya sudah diimplementasikan nih dari instansi Kementerian Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal sendiri. Contoh komitmen mutu yang sudah diterapkan adalah baru-baru ini kementerian kami telah melakukan peluncuran aplikasi Desa Melawan COVID, mana aplikasi ini itu akan mempermudah relawan Desa Lawan COVID dalam melaksanakan kegiatannya serta aktivitasnya dalam memberikan edukasi serta informasi tentang COVID ke masyarakat, serta pengumpulan data secara real-time terkait penyebaran COVID dan dampaknya bagi masyarakat di desa. Nah, data real-time dari yang telah terhimpun di aplikasi ini, kemudian ini dapat diakses oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk kemudian dijadikan rujukan untuk pengambilan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan COVID di desa itu sendiri. Itu kalau dari segi instansi ya. Nah, kalau dari individunya sendiri saat ini sebagai implementasi dari nilai-nilai responsif, adaptif, dan inovatif itu terkait kebijakan adanya WFH dan WFO akibat pandemi di kementerian kami, sehingga para ASN ini sudah membiasakan diri dan beradaptasi dengan berlatih menggunakan tools-tools yang digunakan dalam kegiatan berkoordinasi maupun bekerja secara online, misalkan menggunakan Zoom Meeting atau aplikasi video conference lainnya yang digunakan saat bekerja. Gitu kira-kira Mbak Diana, waktu dikembalikan. Terima kasih Mbak Anggun. Kalau dari Mbak Anggun kali ini, contoh kegiatannya juga real ya, jadi kita bisa melihat bukti nyata bentuk implementasi yang dilakukan pada instansi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan 4 nilai aneka kurang 1, yaitu anti korupsi. Untuk anti korupsi, saya sendiri yang akan menjelaskannya ya. Nah, mungkin banyak orang yang sudah dengar kata-kata korupsi. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih korupsi itu berasal dari bahasa apa? Sebenarnya korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, atau kebusukan. Korupsi ini sendiri memberikan dampak yang luar biasa baik bagi pelakunya sendiri, keluarganya, masyarakat, atau kehidupan yang lebih luas lagi. Nah, korupsi banyak diartikan adalah sesuatu yang merugikan secara finansial saja, padahal menurut saya banyak korupsi-korupsi yang tidak selalu merugikan secara finansial, tetapi punya dampak yang juga sangat buruk, seperti kerugian finansial. Nah, untuk menghindarkan diri dari korupsi, ada 9 nilai anti korupsi yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang ke-8 berani, dan yang ke-9 adil. Nah, nilai-nilai ini harus mulai kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah nilai bertanggung jawab. Kita harus selalu bersungguh-sungguh dan berusaha memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk merugikan orang lain. Menyalahgunakan wewenang di sini bisa jadi contohnya adalah nepotisme karena dia ada di bagian kepegawaian. Terus dia bisa memasukkan orang terdekatnya untuk jadi pegawai honorer. Nah, kita juga harus bisa berlaku jujur dan transparan. Jadi kita melaporkan penggunaan biaya sesuai dengan kondisi aktual penggunaan biayanya. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari kami terkait dengan nilai aneka. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kami mengakhiri podcast ini, kami punya tagline ya. ASN muda, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, melayani dengan hati, kreatif, dan bebas korupsi. Saya Diana Eka Farida. Saya Anggun Putri. Saya Mulis Abdul Salam. Kami dari kelompok 4 angkatan 30 peserta langsung CPNS Desa 2021. Pamit, salam, apik. Apik. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.